Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uriqal khatil ma sabaq nasyul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqan qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas segala rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dalam bulan Ramadan ini. Semoga Allah ridho kepada kita semua dan dihapuskan segala dosa kesalahan-kesalahan kita. Pada kesempatan ini saya akan mengisahkan sebuah kisah yang termaktub dalam kitab Al-Mawaidul Surufiyah, bahwa pada zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang pemuda yang sangat gemar bermaksiat dan selalu berbuat kerusakan di masyarakat. Seluruh kehidupannya diisi dengan dosa-dosa besar. Alhasil, ketika pemuda ini meninggal dunia, masyarakat di sekitarnya tidak mau memandikan, menguburkan jenazahnya karena ulah buruk yang sering dia lakukan. Mereka pun dengan tega menyeret kaki jenazah tersebut dan membuangnya ke tempat penampungan sampah. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Wahai Musa, pada suatu perkampungan ada seorang yang meninggal dunia dan jenazahnya dibuang di tempat penampungan sampah. Orang itu adalah salah satu dari auliaku. Orang itu adalah kekasihku, tetapi masyarakat di sekitarnya tidak mau memandikan, mengafani, dan menguburnya. Maka pergilah kamu, wahai Musa, kemudian uruslah jenazah tersebut. Setelah itu kuburkan dia dengan baik. Kemudian Nabi Musa pun segera pergi mencari dan menemui masyarakat perkampungan tersebut. Beliau bertanya kepada masyarakat kampung tersebut tentang mayat seorang laki-laki yang dibuang di tempat penampungan sampah. Salah satu dari warga tersebut berkata, telah meninggal dunia seorang dengan sifat yang buruk. Dia adalah orang yang terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah. Nabi Musa bertanya kembali, di mana tempat orang tersebut? Karena sesungguhnya Allah telah memberikan wahyu kepadaku tentang orang tersebut. Masyarakat kampung pun segera mengantarkan Nabi Musa ke tempat di mana jenazah orang tersebut dibuang. Setelah sampai pada tempat penampungan sampah tersebut, Nabi Musa melihat jenazah seorang yang dibuang di sana. Masyarakat kampung tersebut mengatakan kepada beliau tentang perilaku-perilaku buruk pemuda ini ketika hidup. Kemudian Nabi Musa pun kembali bermunajat kepada Allah. Ya Allah, Engkau telah memerintahku untuk menyolati dan menguburnya. Tetapi ya Allah, para penduduk telah memberikan kesaksian yang buruk terhadapnya. Maka Engkau lebih mengetahui daripada mereka atas kebaikan dan keburukannya. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Wahai Musa, benar apa yang telah diceritakan masyarakat atas keburukan perilaku orang tersebut. Tetapi dia telah memohon pertolongan kepadaku dengan 3 perkara saat menjelang kematiannya. Jikalau semua para pendosa meminta kepadaku dengan 3 perkara tersebut, niscaya aku akan memberikannya. Sedangkan dia hanya meminta kepadaku seorang diri di malam yang sunyi dan berderai air mata ketika dia berdoa kepadaku. Dan aku adalah zat yang lebih pengasih dari semua orang yang pengasih. Nabi Musa pun kembali bertanya, wahai Tuhanku, apa 3 perkara tersebut? Allah pun menjawab, ketika telah dekat waktu kematiannya, dia berdoa kepadaku, ya Allah, Engkau mengetahui tentangku. Sungguh aku telah melakukan kemaksiatan, sedangkan di dalam hatiku membenci untuk melakukannya. Tetapi Allah telah menyatu
tiga perkara sehingga aku melakukan maksiat sedangkan hatiku membencinya, yaitu hawa nafsu di dalam diriku, teman-temanku yang buruk, dan iblis yang selalu menggodaku. Dan tiga perkara ini yang menjadikan aku senang melakukan maksiat. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui tentangku atas apa yang telah aku ucapkan. Maka ampunilah aku ya Allah, dan hapuskan segala dosaku. Yang kedua, dia berdoa kembali kepadaku. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui aku melakukan kemaksiatan dan tempatku bersama orang-orang ahli neraka. Tetapi sebenarnya aku senang bergaul dengan orang yang soleh, dan tempatku bersama orang-orang yang soleh lebih aku sukai daripada bersama orang-orang yang fasik. Yang ketiga, dia berdoa kembali kepadaku. Ya Tuhanku, Engkau mengetahui bahwa aku lebih suka bersama dengan orang yang soleh daripada bersama orang yang fasik. Sehingga jika aku bertemu dengan dua orang, seorang yang soleh dan seorang lagi yang fasik, maka aku akan mendahulukan kepentingan seorang yang soleh ini. Ya Allah, jika Engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, maka para kekasih dan para nabimu akan turut senang. Sedangkan setan musuhku dan musuhmu ya Allah akan bersedih karenanya. Tetapi jika Engkau menyiksaku, maka setan beserta kawan-kawannya akan turut senang. Sedangkan para nabi dan kekasihmu akan bersedih. Sesungguhnya aku mengetahui bahwa kegembiraan para kekasihmu ya Allah lebih Engkau cintai daripada kegembiraan dari setan dan bala tentaranya. Maka dari itu ya Allah, ampuni aku ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui atas apa yang telah aku ucapkan. Ampuni aku dan kasihanilah aku ya Allah. Allah kemudian berkata kepada Nabi Musa, kemudian aku mengasihi dan mengampuninya, karena sesungguhnya aku adalah zat yang penyayang dan pengasih bagi orang-orang mengakui dosa-dosanya di hadapanku. Dan orang ini telah mengakui dosa-dosanya, maka aku mengampuni dan mengasihinya. Allah berkata lagi, wahai Musa, lakukan apa yang telah aku perintahkan, karena sesungguhnya demi menghormatinya, aku akan mengampuni orang-orang yang mau menyolati dan mengubur jenazahnya. Kemudian Nabi Musa bersama masyarakat memandikan, mengafani dan menyolati serta mengubur jenazah orang tersebut, dengan harapan mereka semua akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwa jangan sekali-kali kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa dan kesalahan kita harus ingat rahmat Allah lebih besar dari segala dosa dan perbuatan buruk kita. Dan juga Allah sangat senang terhadap orang yang bertaubat, mengakui kesalahannya. Hal ini selaras dengan firman Allah, Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ada sedikit pesan dari Sidil Al-Habib Umar bin Hafidz. Jika kita melakukan kemaksiatan 100 kali kepada Allah, jangan pernah sekali-kali kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling dibenci oleh Allah. Sedikit dari saya, semoga menjadi manfaat dan keberkahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.